Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu dimanapun berada. Izinkan kami menyampaikan koneksi antara materi di modul 1.1 tentang KHD, 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, 1.3 tentang visi guru penggerak, dan 1.4 tentang budaya positif sekolah. Sebelum mengkoneksikan materi, izinkan kami menyampaikan secara ringkas tentang modul 1.4 terlebih dahulu. Yang pertama adalah tentang disiplin positif Bapak Ibu. Kita seringkali mendengar kata disiplin. Kita juga mengungkapkan kata disiplin pada anak-anak kita. Anak yang terlambat kita sampaikan, "Nah, kamu gak disiplin." Anak yang terlambat mengerjakan PR, kita bilang juga, "Anak, kamu gak disiplin." Itu Bapak Ibu. Kita perubahan sedikit namanya pola pikir, perubahan paradigma, pandangan Bapak Ibu. Dr. William Glasser dalam kontrol teorinya, dia menyampaikan tentang meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru mengontrol muridnya, ilusi bahwa semua muatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat adalah ilusi bahwa seorang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Demikian pula teorinya Stephen Covey, paradigma tentang stimulus respon kepada teori kontrol. Beliau menyampaikan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Ubahlah bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Ubahlah skema pemahaman dan penjelasan tentang aspek-aspek tentang realitas. Contohnya Bapak Ibu, tentang stimulus respon menjadi teori kontrol. Stimulus responnya misal begini, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya apa? Setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya apa? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya misalnya berpikir menang kalah. Ternyata tidak. Teori kontrolnya apa? Kita harus win-win solution. Bapak Ibu, kita beranjak ke makna disiplin. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita menemukan pihak lain akan mendisiplinkan kita, atau namanya motivasi eksternal. Makna disiplin yaitu dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju ke arah tujuan yang mulia, sesuatu yang dihargai dan berharga. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana cara kita menguasai diri, dan untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dan tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Indonesia dengan merdeka mengerjanya pada era saat ini, kita tahu namanya profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri atau kepada anak kita Bapak Ibu? Kita bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa kita datangnya pagi-pagi, kenapa kita agak terlambat, atau kenapa kita mengerjakan tugas. Ya, apa juga kita tanyakan kepada anak-anak kita, mengapa anak kita mengerjakan PR, mengapa tidak mengerjakan PR, mengapa masuk dan mengapa tidak masuk. Itu juga perlu tanyakan. Ternyata ada 3 motivasi. Yang pertama adalah karena takut hukuman. Jadi orangnya takut karena
nggak mau dihukum. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi kita ada motifnya, ingin sesuatu maka kita melakukan sesuatu, berarti ini motivasinya internal. Yang ketiga adalah karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan ini adalah motivasi yang membuat seorang disiplin positifnya lebih tinggi, karena bersifat internal, tidak bergantung pada hukuman, tidak bergantung pada imbalan. Semoga kita termasuk orang yang ketiga, yaitu yang menghargai diri sendiri dengan nilai yang kita yakini sama-sama. Yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, Bapak Ibu? Coba pernah kita dengar ada namanya peraturan memakai helm atau keyakinan pakai helm. Kira-kira motivasi kita pakai helm itu kenapa, Bapak Ibu? Apa karena memang untuk keselamatan atau karena yang lain? Ini bahan aja, kalau sejak apa-apa. Bapak Ibu yang kami hormati, keyakinan adalah kepercayaan dan sebagainya yang sungguh-sungguh, kepastian dan ketentuan. Atau dalam bahasa agama, untuk konsep yang menjadi keyakinan para penganutnya masing-masing. Dalam pelajaran nilai-nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih termotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis dan tanpa makna. Bapak Ibu, gimana cara kita membuat keyakinan kelas? Yang pertama adalah kita tulis pendapat, kita buat kelompok di kelas masing-masing, Bapak Ibu. Buat catatannya, diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu, susunlah keyakinan itu dengan baiknya dalam kelompoknya. Gunakanlah kalimat-kalimat yang positif. Berikutnya lagi, tinjau ulang di kelompoknya dulu, Bapak Ibu. 3-7 prinsip aja keyakinan cukup. Setelah itu nanti dipresentasikan di depan kelas, diseringkan dengan kelompok-kelompok yang lain, dicari mana kesamaan dan perbedaan. Setelah itu dibuatlah keyakinan dan ditempel di dinding sebagai keyakinan kelas kita yang kita buat. Contoh keyakinan kelas, Bapak Ibu, ini contoh yang kelas 7 SMP, misalnya ini, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang kedua tentang bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah dikerjakan oleh guru kita. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Demikian tentang keyakinan kelas. Semoga nanti keyakinan kelas sudah terbentuk dan keyakinan sekolah sudah terbentuk dan munculnya budaya positif. Yang keempat adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kita sering sekali melihat anak ngantuk dan kita langsung mengatakan begini, dasar pemalas, ngantuk terus dan sebagainya. Padahal di ngantuknya dia ada penyebabnya. Mungkin dia belum sarapan, atau ada masalah dengan orang tua, atau baru membantu orang tua yang sedang sakit dan sebagainya. Bapak Ibu, kita perlu tahu apa 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan kasih sayang. Yang pertama adalah bertahan hidup, sifatnya fisiologis, berupa makanan, kesehatan, dan rumah. Yang kedua kasih sayang, psikologis, untuk disayangi dan diterima. Penguasaan, kita untuk menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan dimiliki. Kebebasan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, senang dengan hal-hal yang baru. Kesenangan, mereka senang bermain, tertawa, dan membayangkan hidupnya tanpa kenikmatan. Susah sekali Bapak Ibu. Berikutnya lagi kita bahas namanya dunia yang berkualitas. Kita
kita melihat dunia berkualitas, kita bisa menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama adalah, siapa sih orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Yang kedua, nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Yang ketiga, kalau menjadi orang ideal, sifat apa yang paling kita inginkan? Yang keempat, pencapaian apa yang Anda sangat banggakan? Yang kelima, apa pekerjaan ideal Anda? Yang keenam, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Yang ketujuh, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Demikian Bapak Ibu, bila kita memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia, insya Allah nanti tercipta budaya yang positif. Kita saling pengertian dengan 5 kebutuhan itu, kita dengan gurunya, kita dengan anaknya, atau anak dengan kita, saling memahami semua, insya Allah tercipta budaya yang positif. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Kita ada di mana ya Bapak Ibu? Ada di mana posisi kita? Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal, dan dia cenderung orangnya otoriter. Orangnya cenderung misal begini, cara yang paling baik adalah cara siapa? Ya cara dia sendiri gitu. Itu Bapak Ibu. Yang berikutnya lagi adalah membuat rasa bersalah. Posisi ini dengan suara yang lebih lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Berikutnya lagi adalah dengan posisi teman. Mereka berposisi sebagai teman, dia mengontrol murid dengan bahasa yang persuasif. Hal lain yang muncul dari cara ini adalah muridnya hanya bertindak untuk guru tertentu saja, tidak hanya untuk guru yang lain, dan murid akan bergantung pada guru tersebut. Yang berikutnya lagi adalah pemantau. Pemantau itu adalah mengawas yang cenderung kepada catatan-catatan, atau ada bukti-buktinya, atau daftar ceknya, dan sebagainya. Posisi pemantau ini berawal dari teori stimulus dan respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol muridnya. Berikutnya lagi adalah seorang manajer Bapak Ibu. Gimana manajer? Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama muridnya, mempersilahkan muridnya mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung muridnya agar dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri. Mereka dilatih untuk menemukan solusinya. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan mereka membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Tugas seorang manajer bukan mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid kepada kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Kami contohkan dalam bahasa percakapan tentang penghukum, pembuat merasa bersalah, teman pemantau, dan manajer sebagai berikut. Yang pertama, penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan titik-titik. Yang pembuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak ibu ya. Yang teman, lakukan demi bapak ibu ya. Ya sudah, nanti bapak bisa bantu bereskan. Yang pemantau, apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Gitu. Yang manajer, apa yang kita yakini? Apa yang kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Gitu. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Demikian Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol. Di manakah kita? Mari kita nilai sama-sama dan upayakan posisi kita adalah di manajer, sehingga tercipta suasana yang positif, muncul budaya positif di sekolah masing-masing, dan murid bisa mengontrol dirinya dan muncul namanya
disiplin yang positif. Yang keenam adalah tentang segitiga restitusi. Apa itu restitusi, Bapak Ibu? Restitusi adalah sebuah pendekatan yang positif untuk menciptakan disiplin yang positif. Segitiga restitusi meliputi 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dengan pertanyaan seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu, Bapak Ibu. Yang kedua adalah tentang validasi tindakan yang salah. Dengan apa kita mengajukan pertanyaan? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, Mbak. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru yang lain. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita bertanya keyakinan kepada anaknya, apa yang kita percaya tentang kelas kita, keluarga kita, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati bersama-sama, bayangan seperti apa kelas kita, kamu mau menjadi orang seperti apa. Itu, Bapak Ibu, yang menjadi keyakinan kelas kita. Lakukan dengan baik, dengan latihan terus-menerus, continue, sehingga nanti tercipta sebuah disiplin yang positif dan menjadi budaya-budaya yang positif di kelas kita, nanti merambah di sekolah-sekolah kita masing-masing. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Kita telah mendengarkan dengan sesama modul 14, mudah-mudahan paham. Paling tidak kita sudah punya gambaran untuk mengkoneksikan. 1-1 kita telah belajar filosofi KHD. 1-2 tentang nilai dan peran guru penggerak. 1-3 tentang visi guru penggerak. 1-4 adalah budaya positif sekolah. Di mana koneksinya, Bapak Ibu? 1-1, 1-2, 1-3 kalau diibaratkan sebagai seorang petani, yang 1-4 adalah apa? Ada lahannya. Nah, bibitnya apa? Tanaman padi tersebut, Bapak Ibu. Kita harus mengolah lahan dengan baik supaya padi tumbuh dengan baik. Sama artinya kita harus membudayakan positif sekolah yang baik supaya anak-anak kita tumbuh dengan baik, dengan sempurna sesuai dengan kodratnya. Yang jelas koneksinya luar biasa erat hubungannya. Kalau kita pahami sama-sama pentingnya, Bapak Ibu. Ada petani sudah bagus, bibit sudah bagus, tetapi kalau lahannya kurang bagus, nanti enggak jadi padi yang bagus. Atau demikian pula, kita sebagai guru sudah baik, anaknya sudah baik, tapi budayanya mohon maaf kurang baik, dalam tanda kutip kurang positif begitulah. Otomatis anak-anaknya tubuhnya apa? Ya kurang baik juga. Yang jelas jangan sampai begini, anak yang dulunya rajin sekarang menjadi pemalas. Itu berarti ada yang salah dalam budaya positif sekolah kita. Ada yang perlu dibenahi, ada yang perlu dievaluasi. Yang jelas erat kaitannya hubungan antara 1-1, 1-2, 1-3 dan 1-4 luar biasa. Tapi 1-4 lebih kemana tadi? Lebih ke lahannya. 1-2, 1-1, 1-3 itu lebih ke gurunya. Itu Bapak Ibu yang dapat kita pahami sama-sama. Semoga pemahaman tentang koneksi antar materi ini bisa tertanam dalam diri kita seorang guru dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.